di pertanian ini sangat erat sekali hubungan antara hablum minanas dan hablum minallahnya. Iya. Ya, ada di doa duha ya, kalau kita sering baca kan, ya Allah turunkanlah rezeki dari bumi, maka tumbuhlah kan ya biji-bijian. Jadi di istilahnya pertanian itu segala kegiatan, pusat kegiatan ada semua. Oke. Bahwa petani itu ialah cinta tanah air yang paling nasionalisme. Oh gitu. Iya, di mana cinta tanah air nasionalismenya, tiap hari main tanah, main air, tanah air, ya kan? Oke. KKN UIN Jakarta 200 Desa Tapos, Strong Together. Ya, halo Sobat Tani, selamat datang di Kisah Petani di konten channel Farmers Indonesia. Bersama saya Diki, dan di perjalanan kali ini saya sudah berada di Kabupaten Tangerang. Tepatnya saya sudah berada di Desa Tapos, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Di tempat saya berdiri ini saya sudah berada di lokasi di salah satu pertanian di Kota Tangerang atau di Kabupaten Tangerang yang pertaniannya cukup unik, bahkan mungkin tidak ada di tempat lain menurut saya. Dan ini adalah kampus Smart Farm Academy yang berada di Desa Tapos. Nah, Smart Farm ini tadi saya bilang berbeda karena akademi ini tidak hanya melahirkan petani-petani yang smart atau yang pintar mengenai ilmu pertanian, tapi juga di sini erat kaitannya dengan ketauhidan dan pengalaman spiritual yang dimana memang mereka harus menguasai pertanian berdasarkan tauhid-tauhid yang telah diikuti di sini. Dan di dalam perjalanan kali ini saya akan ngobrol langsung dengan salah satu founder di Smart Academy ini. Yuk ikuti terus perjalanan saya. Halo, sore Pak. Sore Pak. Sore Pak. Oke. Sobat Firman, saya sudah berada dengan salah satu founder dari Smart Academy yang berada di Tapos. Dan sebelum kita ngobrol nih Pak, mungkin Bapak bisa perkenalkan dulu dengan Bapak siapa Pak untuk teman-teman kita di sana. Ya, perkenalkan, nama saya Ali Imron sebagai kelompok tani, ketua kelompok tani yang ada di Desa Tapos ini ya, yang sudah mengelola perkebunan yang ada di Kampung Tapos ini Pak. Oke. Ini Pak, tadi saya ketika pertama kali saya datang, saya menarik sekali Pak ngelihat giant sign yang besar sekali di depan, itu ada Smart Academy, Kampus Academy. Ini Smart, ini apa Pak? Kampus Smart Farm Academy ini itu menciptakan regenerasi pertanian, karena di Indonesia ini sekarang lagi krisis petani-petani yang akan menyuburkan tanah-tanah yang ada di Indonesia ini. Timbullah Smart Farm Academy ini. Oke, makanya itu disebut smart gitu, karena melihat keresahan dari lahan-lahan yang kurang maksimalnya untuk digarap oleh petani-petani di masa sekarang ya Pak ya. Iya. Kemudian ada apa lagi Pak selain itu? Ya, Smart Farm ini kita mengelola itu para petani milenial ya. Selain kita mengelola tentang budidayanya dan ekonominya juga. Kemudian salah satunya kita mendidik spiritual. Spiritual. Ya, spiritual keagamanya. Jadi kita mengutip ya satu ayat saja dari isi Al-Quran, dari surat Yasin, wa fajjarna fiha minal uyun, dan Allah memancarkan beberapa mata air. Nah, kita langsung sounding ke desa. Kata saya desa ini Pak Lurah mengamalkan satu ayat saja. Allah memancarkan beberapa mata air, tolong saya minta sumur sibelnya aja buat pertanian. Oke. Jadi tidak hanya di sini berarti lulusan dari Akademi Farm ini tidak hanya kaya akan ilmu dan skill mengenai pertanian, tapi juga dibekali dengan ilmu-ilmu dari kaidah-kaidah spiritual apa ya tadi Bapak bilang ya. Jadi memang harus seiringan berjalan apa ya, karena
ya itu, jadi biar manfaatnya juga jadi berkah ya Pak ya. Iya. Seperti itu kurang lebih ya Pak ya. Pertama itu, keduanya bahwa petani itu ialah cinta tanah air yang paling nasionalisme. Oh gitu. Iya, di mana cinta tanah air nasionalismenya, tiap hari main tanah, main air, tanah air, ya kan? Oke. Kalau orang pahlawan dulu mungkin belum ke situ ya. Tapi kalau petani lebih duluan. Iya benar. Nah, di pertanian ini sangat erat sekali hubungan antara hablum minanas dan hablum minallahnya. Iya. Ada di doa duha ya, kalau kita sering baca kan, ya Allah turunkanlah rezeki dari bumi, maka tumbuhlah kan ya biji-bijian. Ya kan, kita jual. Kemudian kita minta lagi, jika rezeki petani dari langit turunkanlah hujan, maka subur-subur. Kemudian jika rezeki dari jauh, datangkanlah para orang-orang dermawan untuk membiayai petani. Jadi semua doa itu ada di petani, walaupun untuk semua kan ya. Yaitu di doa duha tadi, jika rezeki saya masih jauh, dekatkanlah kan ya. Jika rezeki saya masih haram, halalkanlah. Ya kan. Kemudian jika rezeki itu sudah dekat, berikan keberkahan untuk kita dan keluarga kita. Luar biasa. Jadi mengamalkan doa duha itu luar biasa di pertanian itu. Jadi di istilahnya pertanian itu segala kegiatan, pusat kegiatan ada semua. Oke, masuk akal Pak ya, benar. Tapi Pak, sebelum kita jauh lagi, saya ingin tahunya Pak, di belakang Bapak ini ada apa ya Pak? Ini salah satu untuk obat juga ya, kita tanam obat obat untuk yang penyakit manis ya. Oh gitu. Ya, kalau Bapak kan udah manis nih, harus sering nih makan yang pahit-pahit itu. Ini apa nih Pak? Seledri. Ya, seledri selain buat untuk bakso kan ya, juga bisa dibuat obat ini di jus. Gitu. Kalau ini tanaman China juga banyak diminati ini ya, pakcoy. Betul. Sound China. Pak, kalau untuk Smart Farm Academy ini sebenarnya ada di luas lahan berapa sih Pak? Kalau untuk saat ini ya, betul. Ya 2128 yang udah dikuasai atas nama Smart Farm Academy. Ya, kalau lahan sewanya kurang lebih ada 20 hektar. Wah, 20 hektar ya? Iya. Luar biasa. Di seluruh Indonesia Pak ya, bukan di Tapos saja, di seluruh Indonesia. Kalau di Tapos sendiri Pak, udah kekumpul berapa Pak dari sini? Kalau untuk di sini 2000 lebih itu. 2000 lebih ya. Kalau lahan sewanya di sini baru 1 hektar gitu. Berarti 2000 plus 1 hektar? Ya. 1 hektar 2000 meter. Terus dengan lahan seluas itu udah ditanami apa aja Pak di sini Pak? Di antaranya kalau untuk petani-petani kolonial ya, petani-petani kolonial itu, ya, tanaman padi, ya nggak harus nyemprot, nggak harus pasang ajir ya. Kalau petani milenial itu ya seperti hidroponik ini ya, ya termasuk tanaman-tanaman malas ini mah. Kenapa Pak disebut mas? Gitu. Kenapa malas Pak? Tapi produktif karena nggak harus nyiram kita. Udah sirkulasi air ya. Oke, betul. Itu yang hortikultura itu masuknya ke petani milenial. Oke, jadi memang diadaptasi dari perkembangan zaman mungkin apa yang udah ada di Indonesia ya. Ya, oke, menarik banget Pak. Oke. Yang kita tahu kan tadi ada berbagai macam Pak ya. Yang di sini tuh ada tanaman apa aja Pak? Kalau yang di sini tanamannya pakcoy ya. Itu yang kita order ke market khusus konsumsi Chinese ya, Chinese food. Itu pakcoy, cesim, kangkung, bayam merah, bayam hijau. Ya kalau untuk pasar biasa kita juga tanam di sini seperti jagung, kemudian terong ungu panjang. Terong ungu panjang. Iya. Ada Pak di sini Pak? Ada terong ungu panjang dan terong putih, terong gayung. Oke. Biasanya sih Pak kalau kita lihat ada hidroponik ini, biasanya Bapak kan di pertanian itu kan suka ada organiknya juga. Bapak kalau di sini ada pertanian organiknya juga nggak Pak? Ya, yang di lahan awal yang 1000 meter itu kita organik. Kemudian yang lahan ketiga, yang lahan swasta ya, itu juga organik. Ada cabai ori namanya. Cabai ori itu cabai rawit pedas. Menarik nih Pak. Boleh kita lihat ke sana Pak? Siap, diharapkan untuk datang ke sana. Siap. Sobat Tani, kita lanjut lagi perjalanan kita ke ladang berikutnya. Yuk ikuti terus. Pak, kita sekarang udah berada di hantaran apa ini Pak nih? Ini
tanaman cabai ori 212 ya. Ori Biasa 212? dikenal cabai setan ya. Padahal Cabai mah setan. bukan cabai setan nggak punya cabai sebenarnya. Ini cabai 202 ini asalnya dari mana ya Pak? Kalau yang ini diproduksi dari orang Indonesia juga ya, ori 212. Ini yang 212. rawit super pedas sebetulnya mah. Oh. Iya. Pak, tadi kan kita singgung mengenai organik ya. Mm-mm. Ini tuh udah termasuk organik Pak? Yang ini Cabai alhamdulillah sudah perlakuan organik. Pertama kita lihat sejarah singkat lahan ini belum digarap itu kurang lebih 6 tahun. Oh, tanah tidur, Iya. lahan tidur. Lahan tidur ini. Lahan tidur kita garap, kemudian kita kasih pupuk kandang dan obat penyemprotannya pun kita menggunakan probiotik dan bakterinya. Oh, jadi memang treatmentnya udah khusus ya, udah spesial Iya, di sini. spesialisnya udah lain lagi ini perawatannya. Tapi secara permintaan sendiri Pak, dengan harga gitu ya, itu masuk Pak? Atau lumayan ini sekarang aja di pasar biasa 28.000, udah ada kenaikan sekitar 40 ribuan sekarang. 40.000 1 Iya. kilo. Ini luas berapa? Kalau yang di sini aja nih Pak ya? Kalau yang ini sekitar 630 meteran lah. Bisa menghasilkan berapa kilo Pak sekali panen? Ya kalau untuk satu kali panen kita misalkan hitung satu pohon kita 10 buah cabai. Jadi kurang lebih ini kalau kita panen satu kali itu 5 kiloan. Dalam luas ini bisa berapa pohon Pak? Ini Kira-kira? kurang lebih 1029. 1029 dikali 5 kilo Iya. sekali panen ya. Sekali panen. Terus Pak, ini cabai 212 ini bisa berapa kali panen Pak biasanya? Seminggu sekali ini panennya. Seminggu sekali. Iya. Dan itu terus menerus Pak? Terus menerus. Nggak ada batasnya? Atau nggak ada batasan selama masih hidup ini cabenya masih bisa dipanen. Oh, dan untuk tinggi maksimalnya berapa ini Pak biasanya? Sekitar 1 meter lebih lah. 1 meter Ini, lebih? iya. Kalau ini yang sekarang ada di depan kita usia berapa Pak ini? Ini sekitar 48 hari. Oh, baru 1 bulan setengah ya? Iya, 48 hari ini sekitar 75 hari baru bisa dipanen. Baru Tinggal keluar kuncup bunga kan ini ya. 30 sebulan lagi lah ya Pak ya? Iya, sebulan lagi. Gitu. Wah, ini bakal jadi aset nih Pak. Iya. Mudah-mudahan aja ini bisa harganya melambung tinggi nih. Jadi Iya. sesuai dengan harga cabai pedas Tuh, gitu. jadi Sobat Tani, siapa bilang ya petani-petani di Indonesia, contohnya ini ya, petani cabai gitu ya, Iya. bisa menampung kurang lebih sekitar 1029 9 pohon. populasi, ya. Oh, kan luar biasa. Ya. Oke Pak, ini cukup sangat menarik ya kita tadi ngebahas cabai. Lahan ini kan luas banget dan berbagai macam tanaman. Betul. Tadi juga saya lihat di depan sana ada yang merah-merah nih Pak. Iya. Kita pindah yuk Pak ke sana. Siap. Ada apa? Ayo. Yuk Kita Sobat Tani, langsung ikuti ke- terus perjalanan kita. Ya, lahan kedua. Oke, Pak Ali, Siap. ini kita sekarang di lokasi selanjutnya nih. Ini apa nih Pak, yang merah-merah ini Pak? Ini bayam merah ini ya. Karena di Indonesia itu kan banyak bayamnya ya. Bayam banyak Brazil, variannya. ya. Kemudian bayam tentara. Tentara, Iya, bayam tentara. Terus, army ya. Iya. Mengapa kita nanam bayam ini? Itu untuk mengedukasi bahwa ketika di film luar negeri itu kan ya, Olive untuk mendapatkan Popeye itu sangat luar biasa minum jus bayam. Iya Ya, benar-benar. apalagi bayam merah ini sangat tinggi sekali zat besinya. Oh, Iya. dibandingkan bayam yang biasa. Iya, Oke. begitu. Tanaman cabai yang tadi itu kan organik. Ini organik juga kah? Kalau ini kita agak sedikit pakai kimia ya. Artinya? Jadi kita menggunakan sertifikat Prima 3 namanya, boleh menggunakan pupuk kimia tapi tidak boleh menggunakan pestisida kimia gitu. Oh, jadi hybrid atau semi gitu Pak ya? Iya, gitu. Oh, ya ya. Kenapa yang ini beda Pak? Semi gitu Pak? Pertama buat edukasi ya. Pertama buat edukasi mana yang kimia, mana yang semi organik dan mana yang organik full gitu Pak. Jadi misalkan ada kunjungan atau konsultasi di bidang pertanian, kita tinggal arahkan saja. Oh, berarti Bapak nanti bisa ngejelasin ini buat teman-teman Iya, juga gitu. mungkin yang ingin konsultasi, belajar ke Bapak ke sini. Mm-mm. Bapak kan kasih tahu secara praktek ya. Betul. Pros and cons-nya gitu ya, kelebihan dan kekurangannya mungkin ya. betul, Kalau ya. misalnya full organik itu apa kelebihannya, Betul. kemudian semi organik itu apa.
keuntungannya mungkin seperti itu Pak ya. Iya benar. Tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan nanti Betul, petani yang mau iya. mengolah ini mungkin Pak ya. Mm-mm. Oke. Terus Pak, kalau dengan semi organik ini keuntungannya apa Pak yang kita dapat kalau misalnya ada petani yang mau melakukan hal yang sama? Kalau keuntungannya ini pertama bahannya itu bisa dibeli dari kios-kios pertanian kan ya. Jadi misalkan oke. untuk benihnya ini banyak di kios pertanian, kemudian pupuknya juga ada di kios pertanian. Ketika orang rumah-rumah itu malas nyari tanahnya, bisa kan beli gitu. Jadi ini mah untuk penghematan lahan saja sih edukasinya begitu. Jadi buat orang-orang yang lahannya terbatas mungkin mau buat cocok tanam di halaman rumah mungkin ya. Iya. Cocok ya Pak ini ya seperti itu ya. Begitu. Buat orang-orang kota nih. Iya, di pot aja kita pot atau polybag, tanah atau sekam, masukin itu aja, kasih pupuk udah tumbuh. Oke, mungkin punya ya orang-orang yang tinggal di kota, hidup di Iya, kota, yang punya begitu. keinginan bercocok tanam, Betul. yang tidak punya lahan luas terbatas, ya ini salah satu jalan keluarnya ya. Ya ini kan udah hampir 4 kali panen Pak. Oh, 4 kali panen? Ya ini udah 4 kali panen. Ini udah terakhir ini kita panen. Oke. Tunggu PO dulu, paling besok kita udah mulai Wih, habiskan semua. menarik. Penuh dengan cuan di sini Pak ya. Iya, cuannya banyak sekali Banyak di sini. sekali ya. Iya, Pak. Terus Pak, ini menarik sekali kalau kita lihat lagi ke belakang Oh, itu iya, ada yang iya. rimbun itu, kayaknya sebentar lagi ada yang panen tuh Pak. Apa Oh itu iya, Pak? kita sore ini mau panen timun. Panen timun? Iya, ada. Boleh kita lihat Pak ke sana Oh Pak? boleh, siap. Yuk. Yuk Sobat Tani, ikuti terus. Nah Pak, ini kan tadi yang Bapak bilang timun ya? Ya betul. Ladang timun. Nah ini Pak, timun apa nih Pak? Ini varietas Panesa ya. Wih, Timunnya Panesa. itu bukan Panesa artis ya, bukan ya? Bukan ya? Ada Panesa angel ya. Bukan. Ya, ini Angel. jenis Vanessa putih dia mah Pak. Putih ya? Ya, Ada boleh. contohnya Pak? Iya, boleh kita panen nih ya. Oke, Nah, ini namanya jenis varietas Vanessa. Vanessa ya, kinclong, Mm-mm, bening. putih. Mengapa saya nanam ini Pak ya? kenapa? Karena banyak diminati oleh masyarakat. Oke. Ya, jadi putih-putih kehijauan ini mah. Ini udah matang Pak ini Pak? Bukan matang, ini mah udah siap Makan, ini. Ya, kalau dikonsumsi. matang timun lalap ora enak. Orang enak. Ya. Oke, ini bedanya dengan timun-timun biasa apa Pak? Kalau yang timun yang tadi kita lihat ya itu agak pahit ya. Kalau ini renyah. Oh gitu. Ya, kayak manis-manis gitu, kayak bapak gitu manis. Oke. Iya. Oke. Oke Pak, ini kembali lagi ke tanaman timun ini. Ini usia berapa hingga bisa sampai panen seperti ini Pak? Ini usia 28 hari? Nggak sampai 1 bulan Pak? Belum. 28 hari ya. Dan ini bisa sampai berapa kali panen Pak? Ini harapan kita sih 40 kali Pak ya. Hah, 40 kali? Iya, kalau musim hujan bisa 40 hari. Kita panen nih ya, kita coba nih. Ini kan baby timun ya. Nah, ini udah tinggal dipilih aja yang buat ke kafe itu kayak begini, timunnya, lalapnya enak, rangu ya toh. Kalau ini yang buat ke nasi goreng gitu. Oke Pak, sebelumnya terima kasih atas waktunya Pak, dan terima kasih juga buat Sobat Tani yang telah menyaksikan perjalanan kami saat ini. Dan Pak Ali, mungkin ada sepatah atau 2 patah kata, mungkin ada teman-teman mungkin ada yang mau ke sini, kira-kira kemana datangnya harus hubungi Pak Ali gitu Pak. Oke, siap ya untuk sahabat tani ya, khususnya untuk farmers Indonesia ini jangan putus asa ya untuk memberikan support ya kepada petani Pak ya. Iya. Memberi Terima kasih. semangat untuk lebih maju lagi di bidang pertaniannya. Kita saling mendoakan aja lah gitu. Apalagi untuk tadi teman-teman yang di luar bila mau berkunjung ya kan, untuk sharing-sharing tentang masalah pertanian dari hulu sampai hilir dan sampai hilir, silahkan ke sini ya. Jangan lupa apa namanya, Mungkin saya tambahkan sedikit, mungkin buat Sobat Tani juga mungkin yang merasa butuh kaidah-kaidah mengenai pertanian, mungkin ya bisa belajar langsung sama Pak Ali mungkin ya. betul. Tentang ingin mendapatkan spirit-spirit lebih dari bidang ini, bisa langsung bertanya langsung dengan Pak Ali ya mungkin ya. Betul, iya. Gitu. Pak Ali mungkin boleh kemana Pak Ali? Ada sosial media atau mungkin lokasi tempat yang bisa dikunjungi? Untuk nomornya ya silahkan
klik ya di HP bapak-bapak masing-masing ya. 0831 1930 5775. Oke, berarti itu bisa langsung telepon, bisa langsung mungkin langsung telepon. WA, mungkin boleh Iya, Pak ya? WA langsung boleh. nggak Terus mungkin apa-apa. kalau mau teman-teman atau sobat tani mau datang ke sini berkunjung mungkin bisa langsung telepon dulu mungkin Iya, ya Pak ya, buat janji telepon dulu. nggak apa-apa, langsung ke sini juga nggak apa-apa. Banyak teman-teman kok di sini Oke, yang standby. siap. Iya. Oke, mungkin sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Ali ya. Siap. Terima kasih untuk Oke. waktunya dan sobat tani support terus channel Farmer Indonesia dan subscribe jika belum. Sampai jumpa di perjalanan saya selanjutnya. Yuk, Oke. saya Diki pamit. Saya Ali Imron. Pamit. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.